Prabowo ini kan punya kecenderungan untuk menstabilkan politik dan mengharmonisasi politik agar semuanya berjalan lancar. Saya merasa bahwa seluruh agenda-agenda atau program daripada Presiden Prabowo ini itu semua muaranya untuk memaksimalkan proyek strategis nasional. Tapi kan apalagi PDI sebagai partai yang sempat kalah dalam pertarungan. Betul. Kemudian ada juga PKB, tapi kan dari segi pembentukan kabinet kemarin kan kita melihat Prabowo merangkul beberapa partai-partai besar ataupun Kenapa ini saya katakan mengecewakan? Karena ternyata pendapatan negara bukan pajak (PNBP), pendapatan negara bukan pajak itu hanya 15% menyumbangkan anggaran pendapatan belanja negara. 15%. Itu hanya 15%, sekitaran 400 triliun. Prabowo harus ada anggota DPR atau harus ada partai yang memang bersikap oposisi. Betul. Harus ada yang bersikap oposisi. Bagaimana kalau kita bahas tentang Prabowo? Titik balik dari pemerintahan Prabowo sudah berjalan 1 tahun lebihnya ini. Apakah memang ada yang kita rasa mengganjal dalam perspektif pikiran kita, ataukah ada yang mengganjal dari perspektif Prabowo terkait Indonesia ini, Bang? Kalau saya sih memang yang harus kita diskusikan itu perspektif Prabowo. Cara dia memandang politik, cara dia memandang ekonomi, cara dia bersikap di internasional, itu yang sebenarnya penting untuk kita diskusikan. Karena kan kita ini akan dipimpin selama 4 tahun lagi, 4 tahun lagi Presiden Prabowo akan menjadi nahkoda di Indonesia ini, dan saya rasa yang paling penting untuk kita diskusikan adalah perspektifnya. Karena arah program-programnya ini tidak terlepas dari bagaimana dia memandang segala sesuatu, termasuk di wilayah politik. Prabowo ini kan punya kecenderungan untuk menstabilkan politik dan mengharmonisasi politik agar semuanya berjalan lancar. Cuman kalau saya sih melihatnya ada juga persoalan di situ, karena perspektif Prabowo memandang politik ini dalam skema perstabilan ini itu ada efek yang bisa terjadi. Salah satunya adalah dia akan bersikap kompromis untuk kepentingan daripada partai-partai politik ini dan para tokoh-tokoh politik dan sebagainya yang berhasil memenangkan dia. Dan itu memang harus kita pikirkan juga kenapa bisa Presiden Prabowo ini terlalu kompromis ya. Karena ada beberapa hal yang menurut saya yang membuat ini kompromis. Salah satunya, coba pikir MBG ini yang sudah dianggarkan dari anggaran pendidikan sebesar 300 triliun kurang lebih, itu 44% ya dari anggaran pendidikan yang diambil untuk dialokasikan ke MBG. Banyak sekali ya. Banyak. Dan ternyata itu salah satu wakil BGN itu mengucapkan, bahkan mengatakan bahwa partai-partai Polri dan TNI itu punya dapur MBG. Ini dibagi-bagi mereka buat. Iya, itu dibagi. Dan ini kan sebenarnya yang jadi pertanyaan kita, kenapa pihak-pihak inilah yang mengelola seperti itu? Kenapa tidak dalam bentuk koperasi misalkan, tidak bentuk koperasi agar semua pihak misalkan masyarakat itu punya hak juga untuk berkontribusi dan mendapatkan hasil misalkan dari program MBG ini. Tapi ternyata yang diberikan itu kebanyakan juga ke politisi misalkan, atau kalau di Makassar ini kan sebenarnya dia bahkan ada salah satu figur politik, anak anggota DPRD itu bahkan mengendalikan 41 dapur. Nah, itu kan luar biasa. Luar biasa, betul. Jadi kalau saya sih melihatnya akibat daripada keinginan Prabowo untuk menstabilkan politik atau mengharmonisasikan politik ini, efek sampingnya adalah itu tadi, terlalu kompromis. Kenapa saya katakan kompromis? Karena di publik dia kelihatan tegas. Dia seolah menunjukkan bahwa saya adalah leader yang tidak mampu diintervensi atau tidak mampu ditekan dari berbagai pihak misalkan. Oke, fine, itu ucapan dari Presiden Prabowo. Tapi kalau kita lihat secara objektif, ternyata proyek strategis nasional yang digodok ini juga, proyek strategis nasional yang digodok ternyata dia memiliki agenda terselubung untuk membagikan ke pihak swasta. Yang kita takutkan ketika pihak swasta yang dibagikan ini adalah kolega-kolega
ataukah para oligarki lagi. Mungkin swasta ini kita berpikir bahwa swasta ini sebagai distributor ya. Iya, artinya kan distributor makanan, karena kan itu di MBG. Kalau proyek strategis nasional ini kan ada sekitar 200 lebih targetnya untuk tahun 2026 ini untuk diselesaikan. Salah satunya itu kan semisal bagaimana di Papua dibuatkan lokasi sawit dan sebagainya, dan beberapa di setiap provinsi ada program strategis nasional Prabowo. Dan itu semua membutuhkan investasi besar. Betul. Yang saya bingungkan adalah ketika gejolak politik yang terjadi saat ini, kecurigaan saya, itu memang hanya untuk menutupi program strategis nasional ini agar jalan tanpa ada yang mengontrol, ada yang mengawasi, misalkan ada yang mengevaluasi masyarakat, difokuskan ke hal yang lain. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Dinamika politik yang berkembang saat ini kan ada beberapa kali kita dipertontonkan, misalkan keluarnya Perkapolri yang dibuat oleh Listio Sigit dan Polri itu sendiri, bahkan dibuatkan Perkap nomor 10 yang dibentuk untuk menandingi tim reformasi Polri bukan presiden. Dia membentuk sendiri tim reformasi, Pak. Ini bergejolak kemarin. Tapi 1-2 minggu bergejolak, akhirnya tiba-tiba muncul Pak Presiden lagi menghentikan, mau ya tidak usah dilanjutkan pembahasan ini, selesai. Dan akhirnya diputuskan untuk tidak berlanjut lagi perdebatan itu. Akhirnya diserahkan sepenuhnya oleh tim reformasi Polri bentukan presiden. Kayak dilantik lah. Dan itu kan ada beberapa toko-toko untuk reformasi Polri itu. Itu yang kedua, kemarin kita disuguhkan juga dinamika politik mengenai DPRD. Pemilihan kepala daerah dipilih DPRD. Ini kan kemarin kita juga disuguhkan itu. Dan itu berdinamika, itu berdinamika di masyarakat, berdinamika di publik, dan ternyata yang menolak pilkada tidak langsung ini itu hanya satu partai, yaitu PDIP. Yang lain mendukung. Yang cukup mengecewakan adalah Demokrat dengan PKB. Dia waktu tahun 2014 ini kan sebenarnya bukan barang baru dalam perdebatan politik. Ini kan juga pernah dibahas di 2014, dan ternyata di 2014 PKB lah dan Demokrat, walaupun di Demokrat ini di menit-menit terakhir dia walk out dia walk out atau pembahasan ini, tapi setidaknya Presiden SBY pada waktu itu memang getol untuk menolak. Dia memang orang yang paling bersemangat untuk menolak walaupun ada topangan dari bawah. Saya di luar daripada kepentingan apa di baliknya, tapi yang bagusnya adalah dia tetap menjunjung tinggi demokrasi itu sendiri, bahwa ada kepentingan rakyat yang mendorong agar ini tidak diberlakukan. Dan PKB Demokrat lah pada waktu itu yang menolak. Tapi lucunya adalah di perdebatan di tahun ini, di tahun kemarin itu 2025 dimulai perdebatan itu, ternyata PKB dan Demokrat ikut mendukung. Karena tidak langsung. Ini kan cukup mengecewakan. Yang kedua, itu bisa menjadi bukti nyata bahwa langkah ini kita tidak tahu ya di balik layar, di balik layar seperti apa langkah-langkah strategis daripada pemain dan para tokoh-tokoh politik ini berkolaborasi, mediasi mereka, kemudian artinya polarisasi di balik layar kita tidak tahu ya. Tapi yang ingin saya katakan bahwa ketika dua partai besar ini bisa menyetujui dulunya menolak, selain daripada alasan misalnya mendukung ini dan sebagainya, tapi yang harus kita perhatikan adalah ternyata Presiden, ini saya curiga bukan berarti menuduh ya. Saya curiga bahwa presiden punya kemampuan memang untuk melobi seluruh partai. Tapi yang ditakutkan ketika ada lobby-lobby lain begitu, ada lobby-lobby bargaining, misalkan memberikan hak dalam prosesi proyek strategis nasional ini. Misalkan ada beberapa proyek strategis nasional yang besar itu untuk diinvestasikan. Takutnya ini juga menjadi kue-kue untuk partai politik. Seperti itu. Ditakutkan ke sana. Artinya kita menduga ya, bukan berarti menuduh. Kenapa? Karena ini kan sangat besar begitu ya. Anggarannya sangat besar, proyek ini sangat besar, proyek nasional ini sangat strategis sekali, dan itu bisa kita anggap bahwa bisa jadi ini dijadikan sebagai alat bargaining. Alat pembagian kayak begitu, alat membagi untuk memuluskan seluruh agenda-agenda politik yang lain. Ini kan yang kita takutkan. Apalagi kan sekarang ini kalau tidak salah tidak ada oposisi yang betul. Begitu. Sekarang oposisi sudah tidak diterima atau 0% lah daripada pemerintahan Prabowo ini. Tapi bagaimana dengan PDIP? Saya kira PDIP mungkin dalam pemberitaan yang kita sempat dengar atau pemberitaan yang sempat kita baca itu, untuk lihat momentum sekarang, mereka siap untuk bekerja sama. Berarti dalam arti PDI masih menunggu
momentum di mana ada situasi mungkin yang seperti Bung katakan terkait ada komunikasi tindak lanjut terkait program-program akan dilaksanakan. Apakah PDI terlibat dalam program apa yang mungkin direncanakan oleh Prabowo sebagai presiden? Tentu saja itu menjadi tolak ukur kita untuk melihat apakah PDI menerima mentah saja ataukah ada sesuatu situasi dan kondisi yang perlu dipertimbangkan oleh PDI sebagai bentuk kerjasama ke depan. Tentu saja kan otomatis kalau kita mengatur sebenarnya kan, apalagi PDI sebagai partai yang sempat kalah dalam pertarungan. Betul. Kemudian ada juga PKB, tapi kan dari segi pembentukan kabinet kemarin kan kita melihat Prabowo merangkul beberapa partai-partai besar ataupun hampir bahkan ada partai non kursi atau yang tidak memiliki kursi sama sekali dirangkul kayak PBB, kemudian PSI yang sekarang lagi ramai-ramainya ya membuat isu-isu yang gejolak-gejolak terkait Jokowi yang hadir di Kota Makassar ini kan. Ya Prima juga kalau tidak salah jadi Wamensos. Wamensos ya. Siapa lagi? Agus Jabo. Dia dapat juga jadi Wamensos. Jadi memang langkah politik Prabowo ini itu seluruh partai-partai diberikan. Ya. Hampir seluruh partai dapat kuenya. Dan ternyata dari banyaknya kementerian yang dibuat ini kalau tidak salah sudah sampai 30 lebih ya kementerian. 30 lebih kementerian. Nah, ini kan luar biasa sekali menurut saya. Itu kementerian saja, dulu daripada badan-badan yang tercipta. Ya, lembaga-lembaga badan kemiskinan, badan haji, kalau badan-badan haji, kementerian haji. Tapi bagaimana sih kalau menurut saya presiden ini yang terlalu condong untuk menstabilkan politik. Apakah ada agenda yang terselubung ataukah memang niatnya baik untuk rakyat? Ini yang harus kita juga analisis sebenarnya. Apakah memang untuk menstabilkan politik ini ada hal-hal yang ingin dia capai yang masyarakat kurang tahu kayak begitu? Maksudnya kurang tahu, tidak terdeteksi atau seperti apa kayak begitu kan yang harus kita tahu juga. Apakah memang dia sengaja membuat strategi untuk bisa mengunci seluruh partai agar tidak terlalu bising? Ya, jangan sampai kan ada agenda-agenda lain yang bisa kita anggap bahwa ternyata ini ada rencananya seperti itu. Tapi kalau saya lebih kepada itu tadi di proyek strategis nasional. Jadi proyek strategis nasional ini kan semenjak dari Jokowi, Prabowo itu memang proyek-proyeknya yang besar-besar. Tapi yang mengecewakan adalah menurut saya ini di wilayah ekonominya ya. Menurut saya kenapa ini saya katakan mengecewakan karena ternyata pendapatan negara bukan pajak PNBP, pendapatan negara bukan pajak itu hanya 15% menyumbangkan anggaran pendapatan belanja negara. 15%. Itu hanya 15%, sekitaran 400 triliunan. Dari total 100% ini 85%-nya itu sumbangan dari pajak. Nah, ini kan ternyata masih muncul paradoks di kepala kita. Gejolak lah. Artinya bukan gejolak sih, lebih kepada kebingungannya kita karena negara seolah-olah gencar sekali mengucapkan bahwa kita harus memanfaatkan sumber daya seperti yang dikatakan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil bahwa kita membutuhkan kita harus bisa memaksimalkan untuk memaksimalkan sumber daya alam kita agar bekerja dengan maksimal atau memaksimalkan sumber daya alam kita agar bisa dipergunakan dengan baik misalnya gitu. Tapi ternyata di balik itu hanya sedikit yang disumbangkan untuk negara. Ya karena memang kalau seluruh proyek strategis nasional itu mau dipakaikan untuk anggaran negara yang dipakai untuk proyek strategis nasional yang begitu banyaknya, ya agak lucu juga negara kita di wilayah ekonomi karena dia fokus program-program besar, tapi di lain sisi program MBG ini yang menguras anggaran negara. 300 triliun lebih, 330 triliun kurang lebih yang dipakai untuk MBG saja. Bayangkan itu dari 700 triliun anggaran pendidikan, 44% digunakan untuk MBG. Nah, ini kan saya rasa perlu dievaluasi juga oleh negara. Akhirnya memunculkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan MBG ini. Sebenarnya sasaran dari MBG ini sekarang sudah tepat atau belum? Ini kan banyak yang kurang mempertanyakannya. Terkait sasarannya sudah tepat, kemudian dibalik masalah-masalah yang muncul terkait kondisi ceritanya terkait apa yang menjadi tolak ukur kita terhadap apa yang terjadi di lapangan, yang berita-berita yang sering kita dengar adanya keracunan dan lain-lain, masih kurangnya konsumsi yang diberikan, bahkan ada sampai makanan yang tiba di lokasi sudah tidak bisa dikonsumsi
Berarti kan ada tolak ukur yang tidak ada hal yang harus memang terus-terus dievaluasi untuk terkait MBG. Walaupun ini sudah setahun lamanya lah dalam program MBG ini, masih banyak kekurangan-kekurangan di dalamnya. Kalau saya secara pribadi, saya merasa bahwa seluruh agenda-agenda atau program daripada Presiden Prabowo ini itu semua muaranya untuk memaksimalkan proyek strategis nasional. Cuman yang mengecewakannya, ada diberitakan itu di Kompas, yang mengecewakannya adalah dari beberapa poin-poin yang akan dibuat untuk menjadi proyek strategi nasional, proyek strategis nasional ini, ada bukan beberapa yang bahkan lebih banyak, itu memang diserahkan untuk swasta. Yang jadi pertanyaan adalah swasta ini siapa? Kan begitu pertanyaannya. Swasta ini siapa? Apakah swasta ini adalah orang-orang terdekatnya, ataukah swasta ini adalah orang yang bekerja secara profesional, ataukah swasta atau investor ini adalah pihak asing? Pihak asing. Ataukah swasta ini adalah milik, ataukah swasta yang saya maknai swasta juga di sini bisa jadi itu tadi oligarki. Bisa jadi kan swasta yang dimaksud di sini adalah oligarki. Itu yang ditakutkan. Maksud saya adalah membagi jatah-jatah seperti ini, walaupun dianggap bahwa itu juga berdampak kepada negara, tapi selama ini lagi-lagi saya mengulang bahwa dampaknya untuk Indonesia, dampaknya untuk negara, sumber daya kita sudah dikeruk, alih fungsi lahan sudah terjadi, tapi ternyata pendapatan negara bukan pajak itu hanya berkontribusi 15%, 400 triliun. Bayangkan loh, program MBG ini kan 300 triliun lebih. Hasil daripada sumber daya alam, pembagian hasil daripada sumber daya alam kita dan sebagainya itu hanya 400 triliun lebih. Ini kan apa ya, cukup mengecewakan. Iya, cukup mengecewakan menurut saya, karena ternyata hanya bisa mengcover beberapa program-program nasional. Kita sudah banyak yang digusur. Berarti Prabowo secara mau tidak mau ini memerlukan investor swasta. Iya, jadi menurut saya agenda atau program agenda pertemuan internasional Prabowo itu memang muaranya adalah menarik investor. Menarik investor, betul. Jadi agenda-agenda pertemuan internasional Prabowo salah satunya adalah masuknya ke dalam Dewan Keamanan, kehadirannya kemarin di Inggris, itu menurut saya itu bertujuan untuk menarik investor. Iya, menarik investor. Untuk apa dia menarik investor? Untuk menjalankan proyek strategis nasionalnya ini. Tapi yang jadi pertanyaan adalah apakah proyek strategis nasional ini berdampak positif untuk rakyat? Ya, kalau pasti jawaban umumnya orang ya, tapi ternyata di Papua sana banyak masyarakat adat juga mengeluh. Banyak masyarakat adat yang merasa ruang hidupnya dirampas. Nah, ini kan harus diperhatikan oleh negara. Maksud saya, kenapa hal-hal sesederhana ini tidak diperhatikan? Demi misalkan untuk memaksimalkan investor masuk, demi memaksimalkan proyek strategis nasional berjalan, tapi mengebiri hak masyarakat adat. Ini kan jadi pertanyaan kita semua. Oh, saya baru ingat, Bung. Ternyata yang menyatakan bahwa Papua tidak memerlukan lahan sawit itu salah satu anggota DPD RI dari Dapil Papua yang mengatakan seperti di ruang parlemen itu pada saat itu memimpin rapat. Saya sudah saling itu. Karena memang pada saat itu kan program itu anggota DPD ini menyampaikan bahwa kami orang Papua itu tidak terlalu membutuhkan ini. Program strategis ini tidak cocok buat kami yang di daerah Papua. Karena kan minyak tidak bisa dimakan, kemudian sawit ini juga akan menghilangkan nilai kesuburan tanah, apa segala macam, dibalik daripada apa yang dinyatakan oleh anggota DPD RI, begitu. Apalagi kan kalau bicara tentang Papua ini, dia kan daerah yang bisa dikatakan satwa dan faunanya. Ya, betul. Dalam arti kan kena keanekaragaman hayati yang ada di sana akan hilang begitu banyaknya dengan adanya program strategis nasional ini. Ya, saya rasa menurut saya begitu. Keanekaragaman hayati ini saya mulai berpikirnya seperti ini. Apakah Prabowo memperhatikan keanekaragaman hayati Papua atau tidak? Seperti itu. Ataukah dia menganggap bahwa ini tidak penting karena tidak berdampak ekonomi? Itu yang ditakutkan. Ketika dia berpikir bahwa keanekaragaman hayati itu ketika tidak berdampak ekonomi, buat apa ini? Jika pemimpin misalnya berperspektif seperti itu yang ditakutkan. Seperti itu, artinya dia tidak mengedepankan misalkan keselarasan alam, tidak mengedepankan misalkan bahwa pentingnya menjaga alam sebagai paru-paru dunia. Kayak begitu. Papua juga ini kan menyumbang oksigen yang luar biasa. Kayak begitu.
Apalagi kan kalau bicara persoalan Papua ini dengan keanekaragaman hayatinya, bahkan flora dan faunanya itu sulit ditemukan di negara lain dan adanya di Indonesia. Ya. Seperti itu, khususnya di Papua. Dan ketika misalkan itu diubah atau dialihfungsikan menjadi proyek sawit, tebu dan sebagainya, Semuanya, ini kan otomatis akan habis. Betul. Masyarakat adat yang biasanya bergantung hidupnya di hutan itu bisa tidak dapat apa-apa. Maksudnya cara pandang itu loh yang saya pertanyakan. Bagaimana sebenarnya cara pandang presiden kita? Kenapa presiden kita begitu gampangnya tidak memikirkan keanekaragaman hayati flora dan fauna di Papua begitu? Ya, betul. Bagaimana, maksud saya sebegitu entengnya membuat proyek strategis nasional yang bisa jadi menghilangkan keanekaragaman hayati di Papua. Ya. Suasana pangan ini kan baik buat negara kita, tapi apakah tepat untuk dilaksanakan di sana di Papua? Otomatis kan masyarakat Papua sendiri menolak untuk dilaksanakan di sana. Berarti kan perhitungan Pak Prabowo sebagai presiden ini ada juga yang keliru lah. Dari segi kondisi karakteristik masyarakat, karakteristik tanah ataupun apa segala macam yang menjadi penyebab untuk bisa diadakan di sana. Apakah itu menjadi proses ada hal yang memang disembunyikan Prabowo ataupun ada hal memang yang perlu dilaksanakan Prabowo sehingga ditaruh di sana proyek-proyek strategis nasional berbicara tentang perkebunan sawit. Ya. Jadi kan kalau bicara Papua pastinya kita bicara tambang emas dan berbagai macam tambang yang bisa dieksplorasi di Papua. Ya. Tapi ternyata pada akhirnya bukan hanya lokasi tambang yang dia bunuh, tapi dia juga mulai bicara persoal alih fungsi. Betul. Nah, alih fungsi lahan ini loh yang sangat berbahaya. Karena maksud saya sudah cukuplah dengan mengeruk isi sumber daya alamnya, tambangnya seperti tambang emasnya. Jangan lagi melukai hutannya. Nah, ini kan sudah dikeruk tambang emasnya. Sekarang agendanya adalah melukai hutan Papua, yang dimana di sana ada banyak masyarakat adat. Betul. Nah, jadi yang mau saya sampaikan adalah ternyata presiden kita secara perspektif ekologis ini patut dipertanyakan. Betul. Karena kenapa dia seolah-olah menyampingkan, ya, ini pandangan saya ya. Seolah-olah menyampingkan flora dan fauna atau ekosistem yang ada di Papua, ekosistem hutan dan sebagainya, hanya demi kepentingan proyek strategis nasional yang sudah dicatat. Agenda besar dari Prabowo ini itu berbicara tentang negara kuat. Negara mandiri. Tapi kita belum melihat di mana titik terangnya, di mana penjelasannya bahwa negara ini akan menjadi lebih kuat. Gitu. Ya, yang kedua, negara menjadi mandiri. Gitu? Ya, dari segi apa? Betul. Dari segi mana kita bisa melihat ini ke depan? Setidaknya kan kita misalnya sebagai orang yang melihat atau yang mengamati, setidaknya tahu, oh ternyata langkah-langkah Prabowo ini bagian daripada menuju menjadi negara kuat. Ini kan kita tidak melihat itu. Negara yang kedua, kita tidak mendapatkan penjelasan dari presiden kita negara kuat seperti apa yang dia maknai. Betul. Negara kuat seperti apa yang dia maksud. Dari segi ekonomi ke politiknya. Betul. Negara mandiri seperti apa yang dia maksud, sedangkan dia bicara persoalan menarik investor, menyerahkan ke swasta. Jadi negara mandiri seperti apa, yang bahkan yang paling mengherankan adalah dia sering menyebut pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar tentang kekayaan alam yang diperuntukkan untuk rakyat, dikelola oleh negara dan diperuntukkan untuk rakyat. Tapi ketika bicara persoalan menarik investor, ini kan bukan lagi dikelola oleh negara. Betul. Ya bisa jadi kepemilikannya bahkan itu milik swasta. Betul. Nah, jadi bagaimana ceritanya sumber daya alam kita ini? Bagaimana ceritanya nih Pak Presiden kita sering mengucapkan kata pasal 33 ayat 3, tapi tidak secara praktiknya itu tidak sesuai. Jadi menurut saya itu Prabowo cenderung ke populis. Padahal kalau kita mengurut kepada kondisi-kondisi yang ada di dunia internasional, ya, beberapa negara menerapkan itu juga. Akhirnya terjadi inflasi yang tinggi. Karena tidak ada yang mampu mengkritik kebijakan-kebijakan populis tersebut. Nah, karena ketika Prabowo mengeluarkan suatu kebijakan terkait ekonominya kita, tidak ada fungsi-fungsi. Takutnya ada pemborosan yang tidak terkontrol. Betul. Dari kebijakan Prabowo. Apakah misalnya yang mungkin kita sering tadi kita bahas tentang MBG, kan tidak ada yang mengontrol. Apakah sudah benar kecurangan anggaran yang terjadi di lapangan? Jangan sampai ada pemborosan yang tidak penting, tidak berguna. Akhirnya lembaga-lembaga lain yang seharusnya bisa mengirit ataupun di efisiensi anggaran terkait apa-apa yang menjadi pengeluaran lah
yang tidak penting pengeluarannya bisa melakukan pemborosan terhadap anggaran MBG ini, itu tidak ada fungsi kontrolnya, karena tidak ada yang berani mengkritik. Nah, itulah yang mengakibatkan populis ini, sehingga orang menganggap bahwa populis ini merangkul semuanya, semua menerima apa yang telah dibuat oleh Prabowo. Itu seperti itu. Akhirnya ya ada juga beberapa negara yang terjadi inflasi tinggi ya, karena faktor itu tadi, terlalu populis sehingga tidak ada yang berani, tidak ada yang mengkritik, terjadi pemborosan, tidak ada fungsi kontrol. Menurut saya tadi itu menarik, Bung, karena populis ketika dikaitkan dengan strategi politik Prabowo, yaitu langkah harmonisasi politik, itu kan sudah berkaitan itu. Artinya dia mencoba untuk menstabilkan politik. Salah satunya kan akibatnya adalah tidak ada yang berani partai parlemen ini untuk mengkritisi, mengevaluasi. Dan saya rasa kenapa saat ini misalkan masyarakat kemudian akhirnya banyak yang terlibat mengkritisi kebijakan, banyak yang konten kreator, bahkan banyak yang mencibir, atau bahkan bukan mencibir sih, banyak yang akhirnya menelaah kembali misalkan cara presiden dalam menggodok kebijakan atau menggodok program. Karena itu tadi, karena kita merasa bahwa tidak ada lagi partai parlemen yang berani misalkan untuk mengkritisi kebijakan daripada presiden itu sendiri. Kita tidak melihat bahwa ada check and balance. Ada check and balance dari pihak legislatif dan eksekutif. Karena tadi menteri-menterinya kebanyakan dari ketua partai. Iya, pastinya kalau bicara tentang DPR ini dihuni juga oleh partai-partai dari ketua partai ini. Jadi bagaimana ceritanya bisa terjadi check and balance? Nah, ini kan yang jadi persoalan juga sebenarnya di tengah masyarakat. Artinya kita di mana lagi kita bisa mengadu keresahan kita, misalkan seperti itu. Apalagi kalau bicara persoalan di ekonomi ya, di wilayah ekonomi, Purbaya ini kan kemarin menggelontorkan 200 triliun. Menggelontorkan 200 triliun ke Bank Himbara agar, dan dianggapnya bahwa ketika sudah diberikan 200 triliun ke masyarakat, ini akan bisa bergerak. Padahal kalau kita cek di lapangan, ternyata masyarakat malahan takut untuk mengutang. Takut untuk mengutang, artinya 200 triliun ini tidak bisa turun ke bawah karena masyarakat saja berpikir untuk ketika saya mengutang, kira-kira apakah ekonomi ini akan bergerak dalam kondisi ekonomi yang stagnan, daya beli masyarakat yang kurang. Akhirnya akibat daripada daya beli masyarakat yang kurang, para pengusaha UMKM misalkan itu berpikir untuk tidak mengutang. Kecuali misalkan dan seandainya Presiden Prabowo berani mengatakan ke publik bahwa silahkan berutang, silahkan mengambil kredit, kami negara akan ikut serta misalkan untuk menanggung kerugian. Walaupun misalkan akan banyak mekanisme dan aturan yang harus dijalankan oleh pihak yang mengutang, misalkan UMKM yang mengutang, tapi setidaknya negara ikut andil dalam kerugian daripada masyarakat sendiri, misalkan mensubsidi 30 atau 40% kerugian misalkan, misalkan membayarkan ke bank ketika misalkan 40% atau 70% lah misalkan kerugiannya, di situ itu negara ikut menanggung kerugian. Itu baru berani. Tapi kan kita sekarang melihat bahwa uang itu dikucurkan, dibiarkan begitu saja, malahan saat ini itu resikonya lebih tinggi daripada keuntungan yang bisa mereka lihat. Masyarakat berpikir resiko, jangan sampai saya mengutang, saya mengambil kredit tapi saya tidak bisa bayar. Jaminan. Seandainya negara bilang silakan, tidak apa-apa kalau kau misalnya sampai rugi dan kau bisa buktikan bahwa memang kau rugi, ya boleh, tidak apa-apa kau tidak bayar, kan tidak masalah. Tapi kan yang jadi masalah adalah tidak ada jaminan seperti itu yang diberikan oleh negara. Dan akhirnya masyarakat ini berpikir untuk tidak mengambil pinjaman di bank. Daripada menanggung resiko yang berat. Lebih baik saya tidak mengutang. Ini kan yang maksud saya adalah pemerintah hanya seolah-olah melakukan gebrakan strategi ekonomi, tapi tidak memikirkan di wilayah teknis. Seperti itu. Oke, Purbaya dianggap cerdas dan sebagainya, tapi gagasan Purbaya ini juga harus juga bisa dievaluasi. Jangan juga ketika masyarakat misalkan sangat antusias dan merasa bahwa Purbaya punya kemampuan dalam segi
penyelesaian masalah ekonomi Indonesia, tapi tidak ada juga yang mampu menganalisis itu. Ataukah setidaknya, ataukah bahasa sederhananya adalah setidaknya parlemen ini juga mengevaluasi anggaran yang sudah dikucurkan 200 triliun itu. Ya, betul. Kita kan sampai saat ini tidak pernah ada rapat atau pertemuan dari DPR untuk membahas atau mengevaluasi daripada program-program kucuran dana 200 triliun ini. Ya, sudah sampai di mana? Sampai di mana? Ya, artinya jangan juga lah eksekutif ini diberikan begitu keleluasaan tanpa ada yang mengawasi atau ada yang mengkritiki atau ada yang mengevaluasi. Gaji UMK buruh saja itu hanya naik 100.000 per tahun. Betul. Maksud saya yang mau saya bilang adalah belum lagi ya kalau kita bicara lebih teknis lagi, masih banyak loh perusahaan-perusahaan itu yang mempekerjakan outsourcing dan gajinya bisa jadi ya mungkin saja karena kita tidak punya data valid, mungkin saja di bawah daripada UMK. Betul. Nah, belum lagi misalkan banyak tempat-tempat bisnis dan sebagainya itu masih menggaji di bawah UMK. Tempat-tempat kerja, tempat-tempat lapangan pekerjaan yang masih menggaji di bawah UMK itu masih ada. Ya, masih nah, jadi kenapa bukan itu seperti itu? Kenapa bukan misalnya Presiden Prabowo penjaminan? Kenapa misalkan bukan Presiden Prabowo berpidato misalkan tentang ketenaga kerjaan yang mengucapkan misalkan bahwa Menteri Ketenaga Kerjaan evaluasi seluruh perusahaan-perusahaan yang masih menggaji di bawah UMK? Kenapa bukan itu yang memang dibentukkan tim khusus, dibentukkan badan khusus dan sebagainya untuk memaksimalkan kasihan? Padahal itu kan mempengaruhi itu kan lebih ekonomi. Nyata. Itu kan kalau kita mau bicara nyata itu lebih nyata. Langsung ke rekening masyarakat, mereka belanja, ekonomi bergerak. Jadi seolah-olah program-program populis presiden ini yang seolah-olah besar didengar strategis nasional, proyek strategis nasional dan sebagainya. Tapi itu seolah-olah kayak hanya gambaran, tapi kita tidak merasakan dampak yang begitu signifikan. Bayangkan loh, dan antara sudah berapa tahun berjalan. Tapi sampai di mana efek daripada hadirnya Danantara ini kan kita tidak pernah mendengar. Kalau saya sih berharapnya begini, kalau bicara persoalan seharusnya seperti apa Indonesia ini, harusnya untuk bisa mengimbangi daripada kebijakan-kebijakan strategis dan kebijakan-kebijakan ataukah program-program ambisius daripada Presiden Prabowo, harus ada anggota DPR atau harus ada partai yang memang bersikap oposisi. Betul. Harus ada yang bersikap oposisi karena banyak program-program presiden ini yang harus tetap dievaluasi. Karena kita sebagai masyarakat bisa bersuara, tapi ketika kita bersuara bahkan di jalur demonstrasi itu bahkan dicurigai juga. Dicurigai sebagai antek asing, dicurigai sebagai orang yang dibackingi mafia mungkin. Nah, ini kan yang kita takutkan, bahwa kita ini hanya dilihat atau cara pandang presiden melihat demonstrasi atau melihat kritik itu hanya sebatas sebagai pengganggu. Nah, ini yang kita takutkan. Sozonnya presiden kepada masyarakat yang mengkritik dan itu yang ditakutkan ketika sosoknya yang tinggi begitu. Betul. Yang kita inginkan adalah karena kita tidak resmi misalkan, walaupun itu kita dilindungi oleh konstitusi untuk berbicara dan berpendapat, tapi kita ini tidak punya kekuatan legitimate. Kita tidak punya kekuatan legitimasi begitu. Yang punya kekuatan legitimasi untuk mengawasi, untuk mengevaluasi kinerja presiden adalah legislatif. Yang bisa mengawasi kinerja eksekutif hanyalah legislatif, sehingga kita membutuhkan legislatif untuk mengontrol seluruh kebijakan-kebijakan serta program-program bahkan keputusan-keputusan presiden, Pak. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena ada banyak agenda-agenda maupun proyek-proyek presiden ini yang anggarannya begitu besar. Takutnya ke depan kita hanya mendengar statistik. Kita hanya mendengar statistik tapi tidak ada yang dirasakan langsung ke masyarakat. Itu yang kita takutkan. Kita tidak menginginkan hanya sebatas statistik, hanya sebatas data dimunculkan ke media, tapi yang dampak langsungnya ke masyarakat tidak terasa. Ini yang kita takutkan juga begitu. Begitu menurut saya. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama.